Romo Koko di sini dan saya hari ini ada di Paroki Maria Ratu Pecinta Damai di Pontianak dengan gereja yang sangat indah luar biasa. Romo dari gereja ini ingin mengingatkanmu untuk kembali ke bacaan hari ini tentang Nabi Elia yang mengunjungi seorang janda di Sarfat. Konteksnya adalah Elia yang dikejar-kejar oleh Ratu Israel yang agak jahat. Siapa namanya? Tulis di kolom komentar. Ratu Israel yang agak jahat itu mengejar-ngejar Nabi Elia. Dan Elia menghukum Israel dengan menutup tingkap langit dengan kuasa Allah sehingga tidak turun hujan selama 3 tahun. Kelaparan terjadi dan termasuk Elia sendiri akhirnya dia kelaparan dan Elia diutus untuk pergi ke Sarfat. Dia bertemu dengan seorang janda luar biasa yang mengajarkan kita apa arti iman. Apa yang dijumpai oleh Elia? Elia berjumpa dengan ketakutannya sendiri. Elia berjumpa dengan pergumulannya sendiri pertama-tama sebagai seorang nabi. Aku seorang nabi, tapi mengapa aku dikejar-kejar? Aku tidak dihargai. Mengapa aku bahkan untuk hidup pun susah? Padahal aku melayani Tuhan. Bukankah pergumulan ini sering juga kita temukan? Aku sudah pergi pelayanan, pergi berkomunitas, tapi sakit hati yang kudapatkan. Orang malah menjelek-jelekan aku, orang menolak aku. Bukankah ini pertanyaan banyak orang? Tapi apa yang dibuat Elia? Dia tetap taat pada firman Tuhan. Dia tetap setia pada perintah Tuhan. Dan dia pergi ke Sarfat, ke kota kecil yang ada di luar Israel, berjumpa dengan satu janda yang punya satu anak dan yang juga mengalami kekurangan. Apa yang dijawab oleh janda itu ketika Elia meminta untuk membuatkan roti? Dia bilang, gandum dan minyak kami sisa inilah, tidak ada lagi. Tapi dia juga taat, dia percaya pada Elia. Dia tetap membuatkan dengan sisa-sisa gandum, sisa-sisa minyak yang ada, dia percaya pada Elia. Dan apa buah kepercayaannya? Buah kepercayaan Elia dan buah kepercayaan si janda dari Sarfat adalah tempat gandumnya tidak habis, tepung terisi secara ajaib, minyaknya selalu penuh, tidak pernah kering dan kosong. Inilah yang datang dari mujizat orang percaya. Maka teman-teman, kalau engkau menghadirkan kekuranganmu sebagai alasan untuk tidak melayani, tidak ikut dalam kegiatan gereja karena kamu punya banyak kelemahan, kamu punya banyak dosa, kamu enggan datang ke gereja. Jangan-jangan itu adalah alasan yang dibuat oleh kemanusiaan kita yang lemah. Tapi ingat, Tuhan bisa buat macam-macam hal dari kelemahan kita. Asalkan kita taat, asalkan kita percaya. Asalkan kita memeluk kelemahan kita dengan yakin iman percaya. Dan itu yang dibuat oleh si janda dalam bacaan Injil. Hari ini kita banyak belajar dari para janda. Para janda di zaman Yesus juga hidup dalam keadaan marginal, bukan? Para janda di zaman Yesus, mereka hidup di tengah masyarakat yang sangat patriarkal, di mana laki-laki itu menjadi penentu segalanya, dan wanita yang sudah menikah amat bergantung pada suami, dan apabila suaminya meninggal duluan dan mereka menjadi janda, mereka bahkan tidak punya suara untuk menentukan hak mereka. Dan digambarkan dalam Injil hari ini, mending kalau jandanya kaya. Ini jandanya miskin, jandanya tidak punya apa-apa kecuali 2 peser uang. Dan Anda tahu 2 peser uang itu nilainya hanya 1/4 dinari. 1/4 dari penghasilan orang pada umumnya. Bayangkan itu. Mungkin kalau sekarang, kalau penghasilan kita menurut Bank Dunia itu minimum 25.000, 20.000, $1 ya. 20.000 katakanlah, dia hanya punya 5.000 rupiah. Hanya 1/4 dari upah minimal yang pada zaman itu didapatkan. Apa yang dibuat oleh janda itu? Dia masukkan semuanya. Dia masukkan, dia persembahkan seluruh hidupnya. Karena apa? Sekali lagi, percaya. Orang percaya itu bisa membuatnya memberi dari kekurangan. Dengan ikhlas. Dan itu yang Yesus puji.
Itu yang Yesus puji dari si janda ini, iman percayanya. Maka teman-teman, mari kita keluar dari gua-gua ketakutan kita. Mari kita dobrak batu-batu kubur yang seringkali mengungkung kita dalam kematian, kemandulan, ketidakaktifan. Mari kita bongkar semua dengan iman percaya. Iman percaya pada Yesus membuat kita akan menerima kekurangan kita, karena kita yakin di balik kekurangan selalu ada rahmat. Di balik kekurangan kita selalu ada berkat yang Tuhan siapkan asal engkau dan saya rendah hati. Saya berdoa semoga engkau punya iman seperti Elia dan janda di Sarfat tadi. Dan engkau juga punya iman seperti janda yang memasukkan 2 peser uang itu. Sekali lagi ini bukan tentang berapa banyak kita persembahkan. Sekali lagi ini tentang berapa tulus kita percaya, berapa dalam kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu.